Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik remaja. Seperti biasa di hari Minggu ini kita akan beribadah kepada Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan lawatan yang tetap Engkau anugerahkan bagi hidup kami. Kembali di hari Minggu ini, kami anak-anak remaja-Mu mendekatkan diri kepadamu untuk mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tuhan, sertai kami dengan Roh yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dengan baik firman-Mu, dapat melakukan kehendak Tuhan itu dalam hidup kami setiap hari. Tuntun kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari Minggu ini kita akan membaca Kitab Amos dari Perjanjian Lama, Kitab Amos, pasalnya yang ke-8. Kitab Amos pasal 8, kita baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 dari kitab Amos 8. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini, dan biarlah kita senantiasa melakukan kehendak Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari selaku anak-anak remaja Kristen. Amin. Tema pagi ini berjudul Justice for All. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak remaja mungkin melihat berbagai ketidakadilan dalam hidup kita. Misalnya di sekolah, ya mungkin perasaan anak-anak, ada guru yang tidak kasih misalnya, wah si ini lebih diperhatikan daripada si yang lain misalnya. Atau dalam kehidupan rumah tangga misalnya, ya ada perasaan seperti kenapa dia diberikan si adik saya tidak, dan lain sebagainya. Juga ada ketidakadilan dalam faktor hukum. Kalau kita biasa menonton berita ya, atau di media sosial, seringkali kita lihat para penjahat korupsi atau koruptor itu dihukum mungkin sekitar 2-3 tahun, padahal mereka telah korupsi sekitar 2-10 miliar. Tetapi seorang nenek atau seorang yang miskin, ketika dia mencuri sendal, mencuri baju, dia dihukum lebih berat. Ya, bisa saja kita mengatakan sepertinya hukum itu tidak adil, hanya memenangkan saja atau meringankan orang-orang yang kaya, yang mempunyai kekuatan atau mempunyai kekuasaan. Para pejabat-pejabat juga melakukan korupsi, juga dihukum hanya beberapa tahun saja dibanding orang yang tidak mempunyai kekuasaan dan kekayaan. Nah, dalam bacaan kita tadi dari kitab Amos pasal yang 8 tadi, di situ Nabi Amos menubuatkan tentang kemurkaan Tuhan. Mengapa Tuhan murka? Karena dinubuatkan orang-orang Israel atau bangsa Israel ini, dia telah melakukan tindakan ketidakadilan. Kalau kita baca di ayat yang ke-5 di situ, mengecilkan eva, ukuran ya, timbangan. Nah, misalnya timbangan liter ini hanya dikecilkan ya. Nah, kemudian tindakan kecurangan seperti neraca palsu ya, berat timbangan itu juga dipalsukan. Nah, ketidakadilan ini, tindakan-tindakan curang ini ternyata telah dilakukan oleh bangsa Israel, para pejabat, bahkan tokoh-tokoh agama yang melakukan tindakan kecurangan. Ya, padahal pejabat dan tokoh-tokoh agama harusnya menjadi contoh atau teladan bagi umat Israel. Mereka rajin beribadah, mereka rajin melakukan ritus-ritus keagamaan, tetapi dalam tindakan sosial sehari-hari, apa yang mereka lakukan seperti ibadah itu bertentangan dengan dalam kehidupan sosial mereka. Jauh berbeda dalam kehidupan sosial. Mereka sepertinya bermuka dua, munafik lah, begitu ya. Nah, di satu sisi rajin beribadah, tapi di sisi lain
setelah pulang ibadah, mereka melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Nah, inilah yang dikatakan Nabi Amos bernubuat di ayat 7, Tuhan telah bersumpah demi kebanggaannya aku bahwasanya aku tidak akan melupakan, untuk seterusnya. Artinya Tuhan tidak buta terhadap apa yang dilakukan para pejabat Israel, para tokoh-tokoh agama Israel pada waktu itu. Ya, mereka itu akan dihukum oleh Tuhan. Tuhan akan murka terhadap orang-orang yang telah berbuat kecurangan. Nah, disinilah anak-anak yang remaja yang kasih Tuhan, bahwa kita pun harus bertindak adil. Tuhan senang pada orang yang berbuat adil. Ketika kita rajin beragama, bagaimana dengan perilaku kehidupan sosial kita, interaksi sosial kita sehari-hari? Ya, itu harus kita juga tunjukkan dalam hidup kita. Kalau kalian pernah membaca kisah dari Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu adalah presiden Amerika yang ke-16. Dia sangat memperhatikan kehidupan perbudakan. Sehingga waktu dia menjabat, dia menghapus perbudakan di Amerika. Dia bukan kalangan bangsawan ketika dia jadi presiden, bukan dari kalangan politikus besar, tetapi dia ingin menjadi presiden karena niat yang tulus, ingin mensejahterakan seluruh bangsa Amerika, termasuk dalam masalah perbudakan. Ketika dia menjadi presiden, dia menghapus perbudakan. Dan tentu saja banyak orang yang tidak suka dengan Abraham Lincoln, dan akhirnya dia mati ditembak. Tetapi yang jelas bahwa Abraham Lincoln telah membuktikan dirinya sebagai penguasa yang benar, karena dia selalu membaca Alkitab. Alkitab yang selalu dibaca itu yang memberikan inspirasi bagi dia untuk menghapus perbudakan. Mari kita contoh hal-hal seperti itu dalam hidup kita. Kita peduli sama teman kita. Kita menyatakan keadilan. Kita melaporkan hal-hal yang tidak benar yang dilakukan teman, dilakukan orang-orang lain, ada tindakan bully, kita laporkan kepada guru. Tentu dengan cara diam-diam dan bijaksana. Mari kita terus semangat untuk menunjukkan keadilan, ya. Jangan takut sebagai anak remaja, ya. Mari kita terus lakukan supaya kita juga menjadi anak kekasih Tuhan, dan Tuhan senantiasa menyenangi orang-orang yang menunjukkan keadilan dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau senantiasa menyertai kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami selaku anak-anak remaja. Berikan kami keberanian untuk menyatakan keadilan. Berikan kami hati yang peka terhadap lingkungan kami, dan menyuarakan keadilan di tengah-tengah hidup kami. Mampukan kami juga untuk berbuat adil, baik terhadap saudara kami, orang tua kami, terhadap teman-teman kami di sekolah, dan dimanapun saja berada. Biarlah dari perbuatan kami yang adil pun, kami juga menjadi alat kesaksian Tuhan. Berkati kami dalam studi kami, dalam pelajaran kami, walaupun masih dalam online, biarlah Tuhan karuniakanlah kami kecerdasan, kepandaian, ketekunan, dan kesabaran. Berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, berikan hikmat, tanggung jawab, rezeki, sehingga mereka pun dapat menikmati berkat Tuhan melalui setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Berkati guru-guru kami, pembina-pembina kami, berikan mereka juga kemampuan, sukacita untuk senantiasa memberikan kami pengetahuan, memberikan kami penguatan-penguatan dan pencerahan dalam hidup kami. Tuhan, peliharakan kami semuanya. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Sehingga kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap tekun belajar walaupun masih dalam belajar online. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.